Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita belajar kembali untuk membahas soal-soal pretest PPG sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Untuk buku pretest PPG yang ada di Shopee itu masih sesuai dengan kisi-kisi, jadi masih bisa digunakan soal-soalnya untuk belajar Bapak Ibu. Kemudian untuk soal-soal ini saya sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru untuk nomor 40 sampai 45. Nah, di sini kita akan bahas tentang teknik-teknik bimbingan klasikal, teknik bimbingan lintas kelas, dan juga bimbingan kelompok. Mari kita belajar kembali dan Bapak Ibu bisa mengerjakan soal-soal yang ada di link kuis. Link kuisnya ada di deskripsi. Untuk belajar terbiasa menggunakan waktu, Bapak Ibu bisa menggunakan link kuisis yang ada di deskripsi, dan apabila ada kesulitan bisa menggunakan link Google Form. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia untuk setiap video channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita belajar untuk soal nomor 1. Layanan bimbingan yang melibatkan peserta didik konseli dari sejumlah rombongan belajar pada tingkat kelas yang sama dan atau berbeda sesuai dengan tujuan layanan merupakan A. Bimbingan klasikal, B. Bimbingan lintas kelas, C. Bimbingan kelompok, D. Konseling kelompok. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang benar adalah yang B. Bimbingan lintas kelas. Pada soal ini bisa terpaikkan bahwa peserta didik konseli dari sejumlah rombongan belajar pada tingkat kelas yang sama atau berbeda. Jadi jawabannya adalah bimbingan lintas kelas. Nah, kegiatan bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dan konseling berbasis kelas namanya bimbingan lintas kelas. Kemudian bimbingan kelompok itu salah satu metode bimbingan yang berupaya menolong orang supaya bisa menggapai perkembangannya secara maksimal, cocok dengan keahlian, bakat, atensi, serta nilai-nilai yang dianutnya serta dilaksanakan dalam suasana kelompok. Kalau konseling kelompok itu adalah suatu bentuk layanan atau bantuan dari seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, yang dilaksanakan dalam suatu situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Nah, semoga Bapak Ibu bisa memahami antara 4 bimbingan ini. Untuk soal nomor 2. Ketika memberikan bimbingan klasikal, ada siswa yang bercanda dan guru BK menegur dengan mendekati siswa tersebut. Yang dilakukan oleh guru BK termasuk A. Restitusi, B. Intervensi minor, C. Intervensi moderat, D. Sanksi. Untuk soal nomor 2 ini mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya untuk intervensi yang di sini saya sebutkan. Ya, nomor 2 ini jawaban yang benar adalah yang mana ya Bapak Ibu? Yang B ya, intervensi minor. Nah, kalau di sini Bapak Ibu lihat strategi siswa bermasalah itu dibagi menjadi 2 itu menurut Santrok ya tahun 2004 bahwa intervensi ada minor dan juga intervensi moderat. Intervensi minor itu seperti isyarat nonverbal. Nah, isyarat nonverbal itu seperti guru BK memberikan kontak mata, nah kemudian menggelengkan kepala, itu namanya isyarat nonverbal. Kemudian teruskan lanjutkan aktivitas belajar, berarti kadang kita sebagai guru BK itu saat transisi atau jeda dalam presentasi atau pemaparan materi yang kita sampaikan, ada siswa yang kurang fokus karena kita mungkin memberikan penyampaiannya terlalu lama sehingga membuat siswa kita kurang fokus. Maka kita sebagai konselor harus mengoreksi tindakan siswa, yaitu dengan melakukan aktivitas yang baru. Kemudian mendekati siswa. Ketika siswa bertindak menyimpang seperti bicara dengan temannya sebangku atau bercanda, maka kita sebagai konselor atau guru BK itu cukup mendekati tempat duduknya. Kemudian siswa itu akan diam. Atau juga bisa dengan arahkan perilaku, yaitu jika siswa seandainya mengabaikan tugasnya, tugas-tugas yang ada di kelas, maka kita sebagai guru BK kita mengingatkan tentang kewajibannya, yaitu contohnya seperti mengatakan, baiklah ingat ya, semua siswa wajib menyelesaikan tugas ini. Lalu juga termasuk dalam intervensi minor. Atau juga bisa dengan memberikan instruksi yang diberikan. Jadi siswa itu terkadang melakukan kesalahan
tertentu saat mengikuti bimbingan klasikal. Nah, kita sebagai guru BK itu harus bisa memberikan petunjuk atau instruksi agar siswa itu lebih fokus kembali. Atau juga dengan menyuruh murid berhenti dengan nada tegas ya, atau asertif dan langsung. Ini juga bisa kita lakukan, yaitu dengan bersikap asertif. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau intervensi moderat itu seperti kita tidak beri kesempatan kepada siswa. Jadi siswa itu tidak kita beri kesempatan atau kita lebih tegas kepada siswa. Misalkan kita mencabut siswa itu dari bukunya gitu ya, di mejanya, atau menyuruhnya untuk mengerjakan tugas teman yang lain di luar. Kemudian juga bisa dengan buat kontrak perilaku. Jadi apabila siswanya masih melakukan perilaku yang tidak diharapkan, maka sebagai guru BK kita bisa memberikan kontrak perilaku kepada siswa yang kita sepakati dari kedua belah pihak. Atau juga bisa dengan pisahkan atau keluarkan siswa dari kelas, ini juga bisa kita lakukan dengan intervensi moderat. Atau juga memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa, yaitu dengan memberikan hukuman kepada siswa dengan memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak benar atau tidak etis. Nah, itu adalah intervensi minor dan juga intervensi moderat. Untuk soal nomor 3, Pak Budi sebagai guru BK ingin memberikan informasi secara langsung kepada siswa melalui bimbingan klasikal. Metode yang dilakukan oleh Pak Budi adalah A. Metode ekspositori, B. Metode diskusi, C. Metode kooperatif, D. Metode konstruktivistik. Nah, di sini adalah Pak Budi ingin memberikan informasi secara langsung. Nah, biasanya informasi secara langsung ini juga biasa disebut dengan metode ekspositori. Jadi metode ekspositori dan metode pengajaran langsung atau metode ceramah, yaitu merupakan metode pengajaran yang paling banyak diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran klasikal. Kemudian pengajaran langsung dilaksanakan dalam beberapa tahapan, antara lain menyatakan tujuan dan perkenalkan siswa dari konten layanan, review pengetahuan bersyarat yang telah dimiliki siswa, kemudian sajikan materi baru, lakukan pendalaman belajar, berkesempatan latihan mandiri. Kelebihan dari metode ekspositori ini adalah dapat melayani banyak orang, tidak memerlukan banyak waktu, mudah dilaksanakan, efektif untuk menyampaikan konsep yang kompleks. Kelemahannya sering dilaksanakan secara monolog, individu mendengar kurang aktif, memerlukan keterampilan bicara supaya penjelasan menarik. Soal nomor 4, guru BK memberikan bimbingan klasikal dengan mengangkat isu atau masalah yang ada di sekitar siswa. Metode bimbingan klasikal yang tepat digunakan oleh guru BK adalah A. Metode ekspositori, B. Metode diskusi, C. Metode kreatif, D. Metode pengajaran konstruktivistik. Nah, di sini Bapak Ibu tentu masih ingat ya untuk metode-metode yang ada pada layanan atau bimbingan klasikal. Untuk di sini mengangkat isu atau masalah itu masuk dalam metode pengajaran konstruktivistik. Jadi ada beberapa metode pengajaran yang berkembang dari teori konstruktivistik, dan yang paling banyak digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah. Ciri-ciri pertanyaannya adalah merangsang Bapak Ibu, yaitu memberikan rangsangan. Jadi dalam pembelajaran berbasis masalah itu mata atau konten bimbingan klasikal pelajaran tidak struktur secara sistematis sebagaimana terdapat dalam metode pengajaran langsung. Kemudian juga fokus interdisipliner. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi ini sebuah pembelajaran berbasis masalah dan bimbingan klasikal diaplikasikan konselor untuk membahas isu-isu pribadi sosial, belajar, dan karir. Tapi dalam penerapannya, konselor itu untuk membahas isu-isu bimbingan klasikal dalam perspektif sosiologi, ekonomi, dan lain-lain. Dan juga ada cirinya adalah investigasi autentik, yaitu pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk meneliti permasalahan yang nyata dan mengembangkan solusi berdasarkan permasalahan yang nyata tersebut. Dan juga bisa produksi artefak atau eksibit, yaitu pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk membuat suatu produk dalam bentuk artefak dan eksibit, seperti berupa program komputer ya, melalui produk atau dan yang lainnya. Dan juga cirinya adalah kolaborasi, jadi melaksanakan semua proses pembelajaran berbasis masalah, para siswa dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok. Soal nomor 5, pembelajaran bimbingan klasikal yang menekankan kepada bagaimana guru atau tutor memfasilitasi kegiatan belajar sehingga suasana belajar menjadi kondusif dan nyaman, sehingga siswa terangsang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, bukan metode bimbingan klasikal.
A. Metode ekspositori, B. Metode diskusi, C. Metode kreatif, D. Metode pengajaran konstruktivistik. Mungkin dalam soal ini adalah ada kata kegiatan yang menyenangkan. Ya, kalau menyenangkan berarti sini ada adanya metode kreatif ya Bapak Ibu. Beberapa contoh metode kreatif pembelajaran yang bisa kita gunakan seperti ada biblioedukasi, ada sinema edukasi, dan juga yang lain-lain. Soal nomor 6. Berikut asas yang ada dalam layanan bimbingan kelompok kecuali, ini pasti Bapak Ibu sudah bisa ya. A. Asas keinginan, B. Asas kerahasiaan, C. Asas keterbukaan, D. Asas kenormatifan. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu ini jawabannya soal nomor 6 adalah yang A ya, asas keinginan. Yang benar bukan asas keinginan, tapi asas kesukarelaan. Soal nomor 7. Guru BK melakukan bimbingan kelompok di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk membuka suasana kekeluargaan. Teknik bimbingan kelompok yang dilakukan oleh guru BK adalah A. Sosiodrama, B. Psikodrama, homeroom, D. Diskusi kelompok. Itu Bapak Ibu sudah paham teknik bimbingan kelompok ini. Di sini ada menumbuhkan suasana kekeluargaan. Kalau keluarga lebih ke home ya Bapak Ibu, rumah. Berarti homeroom. Tujuannya apa ini homeroom? Yaitu membantu mengatasi masalah siswa, mengakrabkan siswa dengan situasi baru, memahami diri dan menghargai pendapat orang lain, melatih sosialisasi dan komunikasi dalam kelompok, mengembangkan minat siswa. Teknik pelaksanaan home itu adalah menentukan jenis kelompok dulu, membuat jadwal dan menentukan tempatnya, dilaksanakannya dalam suasana yang menyenangkan. Kita masuk ke soal yang terakhir. Bu Isna sebagai guru BK ingin memberikan informasi pemahaman kepada siswa tentang dunia kerja setelah lulus dari SMK. Pihak yang sebaiknya ikut dilibatkan oleh guru BK dan bimbingan klasikal adalah A. Kurikulum, B. Kesiswaan, C. Humas atau Dudi, D. Guru mapel. Nah, di sini adalah dunia kerja. Yang harusnya terlibat adalah C. Humas atau dunia usaha dan juga dunia industri. Ini soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi nomor 40-45. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.